warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Ika di dalam mapel kewirausahaan. Bu Ika akan menjelaskan tentang sistem produksi produk usaha. Apa sih yang dimaksud dengan sistem produksi produk usaha? Di sini kita akan mempelajari tentang pengertiannya, tentang jenis-jenisnya apa aja, dan bagaimana cara mengendalikan sebuah produksi agar tercapai sesuai dengan rencana sebuah usaha. Untuk itu mohon diperhatikan. Selamat menyaksikan. Sistem produksi produk usaha oleh Bu Ika Widyaningrum, SPD. Pengertian produksi. Produksi merupakan kegiatan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang dan jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Di sini ada contoh beberapa gambar sistem produksi, misalnya produksi pertanian, produksi kerajinan, dan produksi pangan. Selanjutnya yaitu manfaat produksi. Yang pertama dari segi bentuk. Misalnya pengolahan limbah plastik bisa berbentuk kerajinan tangan yang cantik. Mengolah singkong menjadi keripik, singkong goreng, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dari segi tempat. Misalnya penjualan batu-batu sungai yang diambil dari sungai di desa dijual di perkotaan. Terus ada lagi misalnya seorang petani membawa kelapa hasil kebun untuk dijual ke pasar di kota. Selanjutnya yaitu manfaat dari segi waktu. Di sini misalnya usaha pembuatan jas hujan untuk dijual menjelang atau pada saat musim hujan. Nah, seperti saat-saat seperti ini. Bisa memanfaatkan manfaat waktu. Lanjut, pengertian sistem produksi. Sistem produksi adalah satu rangkaian operasi yang mengolah atau memproses input berupa bahan mentah, bahan setengah jadi, part, komponen atau rakitan untuk menghasilkan output bernilai tambah atau produk akhir. Komponen sistem produksi. Nah, di sini ada input, proses transformasi, dan nantinya akan menghasilkan sebuah output. Inputnya misalnya dari SDM, modal, bahan baku, dan sebagainya. Proses transformasinya bisa dari memindahkan, merubah fisik, penyimpanan, pelayanan, dan sebagainya. Dan nanti outputnya yaitu berupa barang atau jasa. Selanjutnya yaitu kebutuhan proses produksi. Yang pertama yaitu bahan baku. Syarat pemilihan bahan baku antara lain memiliki kualitas yang baik, mudah diperoleh, mudah diolah, harga yang relatif murah. Lanjut, tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penggerak berjalannya proses produksi. Mesin atau peralatan. Identifikasi sebuah mesin atau peralatan produksi baik jumlah, jenis, kapasitas, dan spesifikasi. Penyusunan tata letak dan pemeliharaan juga harus diperhatikan, serta mengikuti perkembangan teknologi dari mesin atau peralatan tersebut. Kebutuhan lain yaitu lokasi usaha harus tempatnya strategis, efisien, dan menarik bagi wirausaha maupun konsumen. Dan yang terakhir yaitu biaya produksi. Semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan-bahan yang digunakan untuk produksi. Selanjutnya yaitu proses produksi. Ada dua jenis, yaitu proses produksi terus-menerus, yaitu continuous, dan ada proses produksi terputus-putus atau intermittent. Di sini contohnya misal yang terus-menerus itu dia produksinya secara terus-menerus. Jadi misalnya sebuah makanan di sebuah pabrik atau sepatu di sebuah pabrik.
Kalau yang produksi terputus-putus, misalnya sebuah mebel, jadi dia harus mengumpulkan sebuah pesanan dan prosesnya juga sangat lama, makanya dia dimasukkan dalam proses produksi terputus-putus. Lanjut, pengendalian produksi. Pengendalian produksi merupakan serangkaian prosedur yang bertujuan untuk mengoordinasi semua elemen produksi, pekerjaan, pekerja, mesin, peralatan, dan material ke dalam satu aliran. Jenis-jenis pengendalian produksinya yaitu ada 4. Yang pertama, pembelian. Proses produksi lebih efisien dengan memperhatikan kuantitas, kualitas, harga, waktu, dan pelayanan. Yang kedua, persediaan. Biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan dapat dikendalikan. Produksi. Proses produksi berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang direncanakan. Seperti yang Bu Ika bahas di awal tadi. Kualitas, mencegah adanya penyimpanan terhadap standar kualitas produksi yang telah diterapkan atau quality control. Jadi, sebelum kita memproduksi, kita harus mengendalikan sebuah produksi itu dengan pembelian dan persediaan produksi serta kualitasnya harus terkendali. Tahap-tahap pengendalian produksi. Ada 4 macam. Yang A yaitu routing, menetapkan dan menentukan urutan proses produksi dari bahan mentah sampai akhir. Scheduling, menentukan jadwal kegiatan proses produksi sebagai satu kesatuan. Dispatching, proses pemberian perintah untuk melaksanakan operasi proses produksi yang sudah direncanakan dalam routing dan scheduling. Follow up, menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan mendorong terkoordinasinya seluruh perencanaan produksi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Bila ada kekurangan saya mohon maaf, dan bila ada pertanyaan bisa komen di bawah ini, tapi gunakan bahasa yang baik dan sopan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.